Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Ancaman pemberontakan terhadap Islam di Jazirah Arab nampak jelas menghadang di depan Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya, baik kaum muhajirin maupun ansor. Bagaimana tidak? Sedangkan ketegangan di Saqafah Bani Saidah antara mereka sendiri sudah cukup mengingatkan mengenai hal itu. Setelah mengetahui bahaya tersebut, apakah Khalifah harus mencurahkan pikiran sepenuhnya hanya untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Dengan demikian, berarti ia pun akan meninggalkan strategi yang telah diterapkan Rasulullah sebelumnya. Atau pernahkah Anda perhatikan bahwa ia tetap akan berjalan mengikuti rencana Rasulullah dalam mengamankan wilayah perbatasan antara Jazirah Arab dan Romawi? Sedangkan untuk mengurusi timbulnya fitnah, ia akan menunggu sampai terjadinya perubahan suasana. Langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar setelah dibayat adalah melaksanakan rencana Rasulullah untuk mengirimkan pasukan Usamah menghadapi Romawi. Usamah adalah seorang panglima perang yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebelum beliau wafat. Ia terpilih menduduki kedudukan terhormat itu, menyisihkan orang-orang lainnya dari kalangan muhajirin maupun ansor. Pasukan yang dipimpinnya ditugaskan untuk menghadapi Romawi yang pernah dihadapi Juhadi dalam perang sebelumnya, yaitu Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Rasulullah memandang perlu untuk menghadapi pasukan Romawi ini, karena khawatir mereka akan menggempur kaum muslimin. Pertikaian antara kaum muslimin dan Romawi juga ada kaitan erat dengan persoalan agama. Agama yang dianut oleh bangsa Romawi saat itu merasa terancam dengan kehadiran agama Islam. Suasana semakin bertambah panas, karena Romawi mendapat hasutan dan bujukan dari golongan Yahudi. Setelah kaum Yahudi diusir dari Madinah, mereka kemudian mendiami bumi Palestina, Taiman, Fadak dan daerah-daerah lainnya. Karena merasa sakit hati terhadap Rasulullah, kaum Yahudi lalu membujuk bangsa Romawi untuk berperang melawan kaum muslimin. Itulah sebabnya Rasulullah memusatkan perhatiannya untuk melindungi daerah perbatasan antara Jazirah Arab dengan wilayah Romawi. Tatkala pasukan kaum muslimin dikirim ke Mu'tah menghadapi pasukan Romawi, sejumlah tokoh-tokoh Islam telah gugur sebagai syuhada. Di antaranya adalah Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Tholib, dan Abdullah bin Rawahah. Tentara Islam terkepung dan dalam posisi terjepit. Dalam situasi seperti itu, Khalid bin Walid berusaha meloloskan diri dari kepungan musuh. Dengan susah payah, ia dan beberapa orang pengikutnya akhirnya berhasil keluar dari medan pertempuran. Meskipun tidak dapat meraih kemenangan, namun ia dapat kembali ke Madinah untuk melaporkan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah. Tak lama kemudian, Rasulullah berangkat bersama kaum muslimin lainnya ke Tabuk untuk membalas kekalahan. Kehadiran beliau mampu memaksa pasukan musuh untuk mundur sampai keluar dari tapal batas tanpa disertai peperangan. Tidak ayal lagi, dua pertempuran itu sama-sama meninggalkan bekas yang mendalam bagi pasukan kaum muslimin maupun Romawi. Dua kubu yang saling bermusuhan itu bertekad untuk hadir kembali mengadu kekuatan. Karena itulah, Rasulullah kemudian menyiapkan pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Haritsah. Tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi daerah tapal batas Jazirah Arab dari kemungkinan serangan Romawi yang saat itu sedang berada dalam puncak kejayaannya. Usamah adalah seorang panglima perang yang masih sangat muda. Usianya ketika itu baru mencapai 20 tahun. Penunjukannya sebagai panglima perang dimaksudkan oleh Rasulullah untuk menumbuhkan kebanggaan. Selain itu juga untuk membalas kematian ayahnya Zaid bin Haritsah yang gugur sebagai syahid di peperangan Mu'tah. Lebih dari itu, Rasulullah ingin menerapkan tanggung jawab yang berat di pundak para pemuda. Sebelum pasukan Usamah diberangkatkan ke medan laga, Rasulullah terlebih dahulu memberikan pengarahan mengenai strategi yang harus diterapkan. Mereka harus melewati dataran Palestina menggunakan pasukan berkuda untuk memasuki wilayah Tahum Balka dan Ad-Darum. Setelah itu musuh harus dikejutkan dengan serangan mendadak pada saat subuh. Ketika musuh masih diliputi suasana kebimbangan, mereka harus secepat kilat membakar markas musuh dan menghabisi nyawanya. Jika kemenangan sudah teraih, anggota pasukan harus segera meninggalkan musuh yang masih tersuruk oleh kekalahan tak terduga itu. Penunjukan Usamah bin Zaid menimbulkan ketidakpuasan bagi sejumlah orang.
Mereka menggerutu dan tidak setuju di dalamnya tergabung tokoh-tokoh sahabat dari kalangan Muhajirin maupun Ansor. Memang benar, Usama adalah seorang pemuda kesayangan Nabi Muhammad semenjak masih kecil. Tidak heran jika Usama mendapat julukan sebagai anak terkasih Nabi dan anak dari insan terkasihnya. Karena rasa sayangnya, Usama kerap kali diikut-sertakan di belakang kendaraannya jika beliau berpergian ke Mekah pada tahun 8 Hijriah. Ia pun dibawa masuk oleh Rasulullah ke dalam Ka'bah. Ketika itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa Usama adalah seorang pemuda pemberani dan gagah perkasa seolah-olah sejak ia dilahirkan. Tatkala berlangsung perang Uhud, ia pun sudah ikut terjun. Tapi karena masih terlalu kecil, ia dikembalikan ke Madinah. Pada perang Hunain, Usama juga tercatat sebagai salah seorang pahlawan yang turut berjasa memenangkan barisan kaum muslimin. Keberatan terhadap penunjukan Usama bukan disebabkan karena masalah itu, melainkan karena persoalan lain. Ia dianggap masih belum layak menjadi panglima perang yang di dalamnya terdapat Abu Bakar, Umar dan tokoh sahabat lainnya.